Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Agustin dengan NPM 40G0200011 Prodi Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Kali ini saya akan membahas tentang sel saraf. Pengertian sistem saraf beserta fungsinya. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh. Sel saraf atau juga disebut dengan neuron adalah satuan kerja utama dari sistem yang mengantarkan impuls listrik yang berbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk sistem saraf manusia. Struktur dan bagian sel saraf memiliki fungsinya masing-masing. Agar sel saraf dapat bekerja secara optimal. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dendrit. Dendrit yang bentuknya menyerupai akar ini merupakan percabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi menerima atau menghantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian, sel saraf mempunyai nukleus dan badan sel. Bagian sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Fungsi badan sel adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Kemudian, sel saraf juga punya akson. Akson ini adalah serat yang terlihat seperti penyuluhan dari badan sel. Akson atau disebut neuron ini mirip dengan dendrit. Bedanya, akson hanya ada satu buah, berukuran cukup besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam mengantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel aktor dan kelenjar. Pada banyak sel saraf, akson ini dibungkus oleh sebuah selaput myelin. Bayangin saja akson seperti kabel listrik. Kemudian dalam kabel terdapat miofibril dan membungkus kabel tersebut dengan selaput myelin. Selanjutnya, selubung myelin. Selubung myelin tersusun dari lemak. Selubung myelin ini mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara segmen tersebut, disebut dengan lobus Lenvil. Fungsinya untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Kemudian ada bagian yang disebut dengan nodus Lenvil. Nodus Lenvil adalah bagian antara dua segmen selubung myelin. Nodus Lenvil ini berfungsi sebagai lonjakan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Lenvil ini mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ia dinamakan nodus Lenvil karena ditemukan oleh Louis Anthony Lenvil. Bagian terakhir yaitu akson terminal dan tugu sinap akson terminal, di mana terdapat sinap adalah kegiatan akson yang terakhir dan terdapat celah di sana. Celah ini kita sebut dengan sinaps yang merupakan pertemuan satu neuron dengan neuron yang lainnya. Setiap sinaps menyediakan koneksi antara neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neuron transmitter. Kemudian ada jenis sel saraf beserta fungsinya. Ada 3 yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Sel saraf intermediate. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini juga sering disebut dengan sel saraf indera. Kemudian ada sel saraf motorik, yang merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh
akan melengkapinya dalam bentuk bergerak atau menghasilkan produk-produk sekresi. Dan terakhir adalah sel saraf konektor atau sel saraf intermediate, yang merupakan jenis sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada. Di dalam sistem saraf pusat, sel saraf penghubung menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya.